Pemirsa, Ramadan tahun ini akan terasa sangat berbeda bagi seluruh umat Muslim karena bertepatan dengan pandemi Corona. Kementerian Agama Republik Indonesia dan Otoritas Fatwa Arab Saudi menghimbau agar umat Muslim melaksanakan seluruh ibadah Ramadan di rumah masing-masing. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat. Assalamualaikum Ustadz, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Samuel dan pendengar Ya, Pak. dimanapun berada. Tat, bulan suci Ramadan kali ini dirasakan umat Muslim hampir di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia, berbeda dengan bulan Ramadan sebelumnya. Karena kita harus menjalankan ibadah atau dihimbau ibadah di tengah pandemi virus corona, dan pemerintah secara resmi telah melarang kegiatan sholat berjamaah baik wajib maupun sholat sunnah tarawih. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, yang pertama kita sedih tentunya karena biasa kita mensemarakkan masjid, berkerumun di masjid. Tapi apa boleh buat, kita ini darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan, terjadinya penularan COVID-19 kepada yang lain karena kita tidak tahu mana yang terjangkit dan juga tidak tahu mana yang carrier membawa virus itu. Oleh karena itu kita dahulukan daripada kita mendapat kemaslahatan dari ibadah sunnah, apalagi tarawih. Jumat saja bisa ditinggalkan dan kemudian pemerintah melarangnya demi kebaikan kita bersama, apalagi yang sifatnya sunnah. Oleh karena itu kita ambil hikmahnya saja dalam kehidupan ini, sehingga mindset yang kita ubah. Berarti Allah sangat sayang kepada kita, yang sebelumnya barangkali Ramadan banyak di luar, mungkin kita disibukkan dengan buka bersama. Pada kesempatan kali ini kita ya diharap dan dipaksa untuk kita lebih dekat dengan keluarga sendiri, sehingga kita menciptakan keluarga yang lebih akrab, pembentukan karakter kepada keluarga, dan mungkin juga lebih khusyuk, sehingga kita tidak disibukkan dengan pamannya pembelian baju baru, berkenaan dengan pamannya pulang kampung, sehingga yang biasanya akhir Ramadan kita sibuk dengan persiapan mudik, kita lebih sibuk nanti dengan untuk menggapai Lailatul Qadar. Lantas amalan-amalan apakah yang bisa dilakukan umat Muslim ketika merayakan Ramadan di rumah? Ya, yang pertama kita semarakkan di rumah, berarti kalau belum ada yang bisa jadi imam, bisa sambil belajar untuk jadi imam, sehingga kita semarak di rumah-rumah itu ada yang bisa jadi imam. Ya. Yang kedua, kita biasakan tadarus dengan keluarga inti kita, dan juga kita bisa ciptakan nuansa keakraban, permainan yang edukatif, pembentukan karakter di keluarga kita, sehingga masing-masing keluarga itu independen di dalam acara keagamaannya, bisa melakukan sendiri tanpa tergantung kepada yang lain. Dan kita juga bisa melakukan yang sifatnya aktivitas pengajian, kita bisa lebih mudah memilih karena banyak yang bisa diikuti untuk ngaji. Dan itu barangkali lebih mendorong ikhlas karena kita tidak interaksi langsung, tetapi keinginan hati untuk mengetahuinya. Bagi masyarakat yang biasa ada pengajian di masjid, terus cukup dengan kita melalui link. Masjid-masjid tetap diramaikan dengan adzan, sholawat, tarhim, dan pemberian tahu dengan imsak terus dilakukan, tetapi tetap pada saat adzan diberitahu shollu fi rihalikum, shollu fi buyutikum, sholat di rumah kalian, dan mungkin muazzin dan imam tepat aja ya tetap sholat di masjid. Untuk apa? Menghindari kerumunan. Karena yang dilarang bukan sholat berjamaahnya, bukan sholat Jumatnya, bukan tarawihnya, tetapi berkerumunnya yang khawatir penularan COVID-19 ini. Oke, nah iktikaf selama 10 hari terakhir kan biasanya dilakukan di masjid, namun karena seperti dibilang semua dihimbau untuk dilakukan di rumah, seperti apa umat Muslim harus menyikapinya? Kita barangkali punya musola di rumah kita masing-masing. Oke. Kalau tidak di musola rumah masing-masing, minimal ada sajadah tempat kita sholat di rumah kita. Ketepatan rumahnya yang besar punya musola. Ya, tersendiri tempat sholat itu. Kita menyebutnya kalau di Arab namanya masjid wairu jami. Karena tempat ibadah untuk Jumatan itu yang disebut dengan masjid jami. Kita bisa di atas sajadah kita. Kita hanya iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid akan mendatangkan kebahayaan kalau kita berkerumun di dalamnya, maka menghindari itu kita iktikaf di rumah kita. Niatin kepada Allah Subhanahu wa taala, iktikaf hatinya artinya apa? Menghindari hiruk-pikuk duniawi, kemanusiaan, tapi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
itulah nanti pemaknaan itikaf yang lebih mendalam. Dan kita sudah ada pahala itikaf bagi orang yang biasa beritikaf setiap tahun pada bulan Ramadan, lalu sekarang karena untuk kita itikaf, insya Allah dapat pahalanya itikaf. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kita mariyul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kalau kita biasa berbuat kebaikan, setiap tahun kita itikaf di masjid, tapi sekarang karena udzur, Allah catat pahalanya seperti halnya pahala itikaf tahun-tahun sebelumnya, tanpa berkurang sedikit pun. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yuk ciptakan di rumah itu adalah nuansa keagamaan, pembentukan karakter kemanusiaan antar keluarga, sholat berjamaah dengan keluarga inti, dan pada waktu itikaf di atas saja kita sholat malam dan juga tadabbur Al-Quran dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa untuk mendapat bimbingannya. Oke, Tat, kalau masih ada yang nekat dengan melakukan sholat tarawih di masjid dan kalau saya tidak salah di MUI Bengkulu juga menganjurkan untuk sholat meskipun memang dikasih jarak. MUI pusat melihatnya seperti apa? Saya sudah komunikasi langsung dengan Bengkulu. Di Bengkulu juga komunikasi dengan pemerintah setempat. Di fatwa MUI itu haram hukumnya orang terkena COVID-19 untuk sholat Jumat, sholat tarawih yang kumpul dengan orang lain karena akan membahayakan orang lain. Baik. Di daerah yang itu rawannya tinggi, daerah merah, seperti diterapkan PSBB, maka sudah boleh tidak Jumatan dan pemerintah melarang untuk Jumatan. Di daerah hijau itu masih wajib Jumatan. Nah di sana katanya masih hijau, tetapi setelah dikoordinasi lalu lintas orang itu tidak bisa dicegah dan rapid test tidak bisa mengena ke semuanya dalam rangka sad dan bidariah, mereka sepakat tidak mengadakan acara kumpul-kumpul seperti tarawih itu. Jadi teman-teman di sana sudah mengubahnya karena untuk sad dan bidariah, untuk preventif terjadinya penularan COVID-19. Bagi kita tentunya taat kepada Allah melalui fatwa ulama, karena bukan hanya fatwa MUI. Fatwa seperti tadi Arab Saudi, fatwa di Mesir, juga di Maroko. Yang mulai kecil mereka juga hidup di masjid, memfatwakan yang sama untuk kita tidak berkerumun berjamaah di masjid. Maka kalau kita taat adalah taat kepada Allah dan para ulama. Dan kalau kita taat pada peraturan pemerintah juga kita dapat pahala taat kepada pemerintah. Yang tanggung jawab di hadapan Allah adalah ulama dan pemerintah. Taat kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngambil kebijakan sendiri, ditanya Allah nanti di hadapannya, kita nggak bisa menjawab siapa-siapa dan tidak punya dalil dan tidak punya sandaran. Ayo kita taat kepada Allah terdapat pahala, taat kepada Rasulullah, para ulama dan para ulil amri, para pemerintah kita. Dan kita tinggal di rumah itu juga ngikutin hadis, physical distancing itu dilakukan pada zaman Nabi dan juga pada masa zaman Umar bin Khattab, di mana kebijakan ketika itu Sayyidina Umar mau ke Damaskus mengurungkan kembali tidak masuk ke tempat itu. Amr bin As pun juga melakukan physical distancing, dipisah ke laut dan ke pantai maksud saya, dipisah ke gunung. Untuk apa? Tidak terjadi percampuran antara satu dengan yang lain, sehingga wabah amawat pada saat itu lebih mudah untuk memutus mata rantainya. Nah, taat kepada sunnah adalah pahala. Oleh karena itu, mari kita terus edukasi dan edukasi, menyadarkan umat ini untuk kebaikan kita bersama, karena untuk mengatasi COVID-19 nggak bisa hanya seseorang, kita harus bersama-sama. Tat, kemungkinan umat muslim tidak bisa melaksanakan sholat id berjamaah. Bagaimana menyikapinya dan bagaimana apa yang harus dianjurkan bagi umat muslim menyikapi Idul Fitri tahun ini? Ya, kita memang sedih kalau tidak bisa sholat id. Karena setahun hanya 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi itu hukumnya sunnah. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggal tidak apa-apa. Sunnah-sunnah yang lainnya masih banyak berupa sholat duha dan sholat sunnah lainnya. Kalau kita tidak bisa melaksanakan id, sebenarnya di rumah bisa. Ada yang khutbah, ya, ada yang jadi imam, ada yang menjadi makmum, itu bisa. Cuman mungkin karena kita biasa meriah, merasa tidak nyaman. Nah itu rasa. Tapi kalau ngikutin ilmu, ya kita karena udzur, maka Allah memberikan pahalanya sebagaimana tahun yang lalu. Kita bisa ganti dengan sholat duha, kita dengan sholat sunnah-sunnah yang lain. Yang tidak boleh kita tinggalkan adalah fardu kita.
Karena kalau dilaksanakan dapat pahala, ditinggal dapat dosa. Oke. Oleh karena itu, uzur yang seperti ini dengan rahmat Allah kita sudah dapat pahalanya, dia beribadah sebagaimana kita laksanakan tahun-tahun sebelumnya, dan kita bisa menutupinya dengan hal-hal yang sunnah atau sholat sunnah atau hal yang sunnah lainnya. Oke. Tat, kita beralih ke informasi soal mudik nih. Pemerintah kan secara resmi melarang mudik pertanggal 24 April 2020 dengan tujuan mencegah penyebaran virus corona. Sebelumnya MUI juga telah mengeluarkan fatwa bahwa mudik itu haram. Namun masyarakat masih saja banyak yang tetap melawan mudik. Nah, bagaimana Anda melihat fenomena ini? Apakah landasan fatwa haram yang dikeluarkan MUI, yaitu supaya masyarakat paham akan bahayanya wabah ini, berfungsi atau tidak? Ya, sebenarnya MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa haram mudik. Karena mudik itu bukan wilayah hukum yang pure soal hukum Islam. Tapi itu public policy. Adalah kebijakan publik yang tidak perlu diatur dengan hukum Islam. Jadi saya ingin klarifikasi, MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa hukum haram mudik. Kami serahkan pada pemerintah seperti apa yang maslahat. Kami sudah membuatkan bantalan norma dan juga fatwa bahwa ketika terjadi bahaya maka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan dilakukan daripada masalah. Masalah mudik kita tinggalkan karena ada motor yang lebih besar. Cukuplah fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang bagaimana klasifikasi yang terkena COVID-19 untuk menjadi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, untuk pulang kampung tak pernah keluarkan fatwa MUI, tapi itu adalah kebijakan pemerintah. Tapi MUI mendukung full terhadap kebijakan pemerintah yang untuk kebaikan masyarakat dan umat. Apalagi soal tidak pulang kampung, karena itu bukan hal yang bahaya. Kita bisa bekerja sama dan bisa melakukan silaturahim, karena kita juga ada alat yang bisa menyambungkan kita dengan yang di rumah. Dan mereka sudah paham bahwa kami tidak pulang itu karena takut membawa bahaya ke kampung kita. Oleh karena itu kami dukung dari MUI kepada kebijakan pemerintah, dan seperti halnya proses karantina 14 hari sudah bisa menjadikan perantara bagi orang-orang yang tidak mau pulang, karena setelah pulang dia tidak bisa langsung bertemu dengan keluarga sampai 14 hari. Jadi kebijakan publik tidak perlu pakai fatwa. Cukuplah norma-norma itu bisa digunakan oleh pemerintah dan pemerintah bisa memaksanya. Ketika melarang mudik, ya harus juga benar-benar dijaga. Umpamanya kalau dari Jakarta, kalau dari Surabaya, atau dari kota-kota besar, bisa benar-benar dipatuhi dan ditegakkan dan ditindak dengan tegas. Baik, terakhir Tat, apa pesan Anda kepada masyarakat Muslim dalam menjalankan ibadah Ramadan di tengah pandemi ini? Bapak Ibu sekalian, ini mungkin hanya sekali dalam hidup kita. Ayo mindset kita ubah dari coba ini menjadi nikmat. Caranya adalah kita ambil yang positif, mindset kita yang diubah. Allah memudahkan kita untuk kita bersama dengan keluarga. Bahwa kita bekerja tidak meninggalkan keluarga karena di rumah kita masing-masing. Lalu kita tidak sibuk dengan pulang kampung. Jadi yang punya dan yang tidak punya pun sama-sama tidak pulang kampung. Dan kita lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah puasa. Ayo kita fokus dari sekarang, bagaimana di bulan puasa ini kita bisa menjalankan dengan khusyuk dan meraih takwa. Dan kita butuh juga kesabaran pada puasa kesempatan ini. Nikmat yang Allah berikan. Pertama, mendapat pahala karena sabar kita mendapatkan cobaan, wabah corona. Yang kedua, kita sabar menjalankan ibadah puasa yang Allah akan nanti yafasabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahalanya kepada orang-orang yang sabar melaksanakan ibadah puasa dan sabar juga untuk menghadapi cobaan ini dengan pahala yang tanpa batas. Dan inilah yang kita harapkan bagi seorang mukmin, sehingga apa yang terjadi pada kita menjadi kebaikan. Semua orang punya masalah, semua orang akan menghadapi cobaan, yang beda hanya satu, cara menyikapi masalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Ustadz Kiai Haji Koil Nafis atas bincang-bincangnya pada sore hari ini. Selamat sore.